Saya kan nggak mungkin ya kalau dicerita di podcast saya kasih tahu. Sebenarnya ini baru Bang Radit aja saya bocorin. Agak malu juga kan kalau cerita di tempat lain ya. Pusing banget gue cerita lo nih. Lo berani banget ya. Nah, itu takut Bang, tapi tupai itu yang aneh. Ada satu momen karena lu ngomong ini proses ya. Kita bahas ini sebagai proses. Ada bener-bener ini momen bagi gue tuh malu-maluin gue. Sujud terakhir itu gue minta, ya Allah, kalau apapun yang di badan saya bukan milik saya, kembalikan ke yang punya. Tapi kalau memang ini punya saya, tolong ya Allah angkat semuanya, saya mau tobatan nasuha. Tapi lebih parahnya mereka dengan bangganya nih santet gue. Gue cuma malu sama diri gue gini, lu gak malu lu nulis begitu? Karena komentarnya bukan lagi 2 kata lucu dukun hijrah. 2 kata yang memang bener udah gue lakuin, dukun gue hijrah. Gue gak akan berani masuk, karena satu gelap, gue gak bawa apa-apa. Dan persediaan makanan gue gak bawa Bang. Iya. Gue gak bawa sama sekali, di situ gue takut mati. Lo apapun itu pakai logika, tapi lo gak pakai hati nurani. Otomatis lo jadi orang paling jahat, karena orang ngomong aja lo gak dengerin. Halo Sobat Halus sekalian, gimana kabarnya hari ini? Setelah beberapa kali yang lalu, gue melihat ada satu sosok yang sangat fenomenal, melanglang buana di berbagai konten-konten di YouTube, sampai ke televisi nasional. Dia diundang dengan kapabilitasnya yang dulu pernah ada, lalu kemudian dia tinggalkan, dan dia sudah bertobat hari ini. Pahit, manis, naik dan turun kehidupan sudah dia jalani. Hingga beberapa waktu yang lalu juga terjadi satu situasi yang kemudian membuatnya istirahat sebentar dari dunia perkontenan. Seperti apa kisahnya, seperti apa perjalanannya. Mari kita sambut. Selamat datang Teh Ria. Apa kabar Teh Ria? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Teh Ria makasih banget udah mau datang ke sini. Sama-sama. Perjalanan ke rumah gua nggak mudah, jauh, Bekasi. Jadi sekali lagi thank you banget udah datang ke sini. Saya yang terima kasih udah diundang. Ada tahu ciuni. Ya, ini sponsor utama dari channel kami ya, Mak Tahu Ciuni. Tapi spesial banget. Tahu aja ini kesukaan saya. Jadi kita ngobrolnya lebih enak dibanding tempat lain. Betul. Tahu aja ini kesukaan lo ya. Teh, lo sudah tampil di banyak konten, di berbagai podcast yang menceritakan tentang pengalaman lo, apa yang membuat lo jadi dukun santet saat itu, kemarahan lo dengan nyokap lo saat itu, sampai perjalanan sampai dengan hari ini. Gue akan tetap membahas itu sedikit, in case ada beberapa teman-teman yang nonton belum begitu mengenal lo, jadi gue kupas itu sebagian itu sedikit, tapi gue pengen ngobrol sisi lain dari Ria Puspita. Gue pengen tahu hari ini bagaimana perjalanan kehidupannya, apa yang lo yakini, apa yang saat ini lo hindari, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini agak sedikit berbeda dengan konten-konten yang ada di tempat yang lain. Teh, tanpa menyebutkan nama dan juga tempat, waktu itu lo pas menjadi dukun santet, saat itu lo belajarnya di mana Teh? Kalau untuk belajar mungkin udah banyak saya kasih tahu. Udah banyak ya? Sudah banyak. Saya belajar pertama kali itu di daerah Jawa Barat. Saat itu memang awalnya saya ketemu sama guru silat saya dari SMP. Karena memang belajar untuk ilmu hitam tapi kebal dulu. Ya zaman-zaman dulu deh, anti bacok, kita suka tawuran. Saat disitulah saya deket banget sama Abah yang ngajarin saya silat. Terus mulai di akhir saya masuk SMA tuh mau lulusan, ada konflik di keluarga, saya curhat sama Abah sampai akhirnya lepas saya sekolah, lulus saya sekolah, ditemuin lah sama orang yang paling tinggi kedudukannya di salah satu padepokan itu. Oh, guru besarnya nih? Nah, Abah guru besar ini kita sebut aja Abah Maruf ya. Saya ketemu dengan Abah, ngobrol, saya keluh kesahnya semua saya keluarin di situ. Nah, disitulah ada ajakan. Kalau memang kamu sudah tahu siapa-siapa aja yang nyakitin kamu, terus kamu mau membalas mereka tapi kamu tidak bisa, Abah bisa bantu membalas tanpa menyentuh. Wah, dengan metode santet itu. Ya, nah itu
konsekuensi yang harus saya jalanin itu 41 hari, 40 malam, gimana caranya saya harus berendam di salah satu telaga kepemilikan Padepokan, terus tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, dan ada beberapa ritual yang harus saya lakukan biar dari awal sampai akhir terlaksananya ritual itu tidak ada berhenti di tengah jalan. Jadi biasanya anak buah Abah di hari ke-30 atau 31 pasti mereka gagal. Nah, karena pendekatan saya itu ada 1 bulan dulu, pendekatan sama Abah, terus apa aja yang harus dikasih tahu wejangan-wejangannya, Abah itu tertarik dengan sisi badan saya yang lain. Jadi memang kebetulan saya itu turunan dari keluarga, saya dari kecil punya kebiasaan yang paling aneh karena sudah bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dari kecil? Dari kecil. Terus di keluarga saya sudah tidak biasa atau sudah terbiasa dengan hal penyembuhan, terus ya dunia goib. Nah, sudut pandang Abah ke saya itu karena Abah tidak punya anak, mau apa yang dia punya itu lari ke saya, turun ke saya. Oh, jadi dititiskan ke Teria. Oke. Awalnya niatnya itu, cuma karena alihan saya itu gimana caranya semua dendam pribadi saya itu terluapkan dan terlaksana, saya bisa menyaksikan sendiri orang-orang yang saya benci juga ngerasain sakit kayak saya. Jadi di situ saya udah nggak mikirin kalau ini tuh akan berkepanjangan dan terus panjang. Karena habis 41 hari kita harus ngejalanin lagi, berhenti vakum dulu untuk istirahat 1 bulan. Terus mulai ada pasien dari Abah 2 bulan, 3 bulan, selebihnya saya ngejalanin 193 hari. Di mana saya harus menjalani 5 lokasi yang berbeda. Pertama di salah satu gunung 63 hari, salah satu gunung lagi 63 hari, terus di 2 goa ini 63 hari, 63 hari, baru sisanya di salah satu tempat di mana itu alihannya penjuru dari pantai selatan. Oh iya? Ya. Wow. Tadi tuh dipikir ritual 41 hari itu cuman itu, ternyata enggak ya? Enggak, masih panjang lagi. Oh, karena kalau misalnya ngomongin tadi tidak makan, tidak minum kan puasa berarti ya, mutih gitu ya? Ya pokoknya ini mah lebih dari mutih, karena kalau mutih kan kita masih buka puasa ya. Kalau ini benar-benar namanya, kalau orang kebatinan itu ada puasa mati geni, itu biasanya 3-7 hari. Kalau ini mati geni terus, jadi mati geni itu selama 41 hari, tapi di dalam telaga. Untuk apa? Biar keselarasan antara bumi, air, sama udara kita harus jatuh dengan elemen itu. Yang gue tahu Teh, memang ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Berkomitmen selama 41 hari untuk terus menjalankan ritual puasa ini bukan sesuatu yang sangat mudah, ini berat banget gitu. Tadi baru mau ditanya, gagal nggak? Karena banyak orang di tengah jalan udah nggak kuat itu, godaannya banyak segala macam gitu-gitu. Apa yang membuat Teteh kuat sampai 41 hari, terus ternyata dari ritual yang lain 63 hari dan seterusnya? Kecewa, rasa sakit hati, dendam yang udah nggak bisa saya bentuk lagi buat saya nyerah di situ. Karena bagi saya sudah cukup nyerah dengan keadaan. Saya konteks untuk bilang jangan atau saya mau menolak orang buat jangan menghina saya sudah nggak bisa. Jadi bagi saya ini jalan satu-satunya, satu cara yang mungkin saat itu pikiran saya setelah saya melakukan itu, orang nggak ada lagi satupun yang bisa nyakitin saya. Merendahkan, menghina dan sebagainya ya. Wow, itu bahan bakarnya ya? Iya. Oke, selama proses 41 hari, gangguannya kan masing-masing ritual itu punya gangguan yang berbeda-beda ya. Dan setiap ritual itu gangguan mana yang paling berat ya? Sebenarnya paling berat itu ada di sisi kalau udah hari 27 sampai ke bawah. 27 terus pokoknya hari ganjil. Kita tuh selalu dapat, saya khususnya selalu dapat gangguan yang paling ekstrim itu di setiap hari ganjil. Dari awal sampai akhir itu yang paling menurut saya berkesan sampai hari ini itu 27 sampai 41. Tapi yang namanya makhluk halus, saya usahakan bagaimana caranya saya tidak ada terpengaruh sedikit pun sama mereka. Karena itu yang membuat saya kan berhasil. Tapi di malam 39, saya tuh selalu mendengar suara papa saya. Saat itu kan papa saya masih hidup, almarhum. Itu saya takut kalau suara itu beneran suara papa saya. Kayak nyuruh saya pulang, suruh berhenti, suruh pulang, suruh berhenti. Jadi kalau setan itu memang wajib kita dapetin, Bang Radit.
Kalau mereka ngeganggu berarti kita naik stratanya. Berarti apa yang kita inginkan itu udah menyatu lagi sama badan. Sampai kita harus ketemu sama perempuan pakai dibilang mahkota enggak, tapi kayak bando gitu. Terus bajunya hijau, ada emasnya. Nah itu mukanya kalau dari jauh memang cantik banget. Tapi kalau deket itu lidahnya dia kayak lidah ular, ada cabangnya. Mukanya memang udah gak kelihatan deh, hancur banget mukanya. Itu pun bagi saya tidak menakutkan. Lebih menakutkan lagi kalau di malam 39 saya dengar suara papa saya. Dek pulang, dek sudah, dek pulang. Mungkin di luar sana papa saya doain saya kali ya. Karena saya kan izinnya kerja gitu. Oke, jadi ujian-ujian selama proses ritual ini menyerang titik-titik terlemah dari teteh ya? Iya. Ketika diserang dengan satu makhluk yang menyeramkan, biasa aja nih gue nih. Begitu sosok yang melemahkan yaitu adalah ayah, sempat goyang tuh ya? Sempat goyang, kan di situ nggak boleh namanya nengok kanan, nengok kiri, terus lihat ke bawah, ngadah terlalu. Jadi kita cuma mainin mata aja. Tatapan muka ke depan? Kelurus ke depan. Karena bahasa Abah itu kalau di saat saya pun pingsan, Abah itu ada di depan, bukan Abah di belakang. Jadi kalau saat kamu pingsan, matamu tidak melihat orang, tapi saya tahu di situ ada saya. Jadi pandangan kita tuh kayaknya kosong, nggak ada orang. Tapi di saat saya mulai mata saya kayaknya mau ketutup karena udah lemes, capek, itu tiba-tiba memang Abah datang. Abah datang bawa mangkok kayak cetokan kelapa, batok kelapa, itu isinya ada air, ada kembang, itu disiramin dari jauh. Terus Abah mainin sulingnya dia. Kayak siulan gitu. Untuk menenangkan. Tapi iya itu lebarnya segini doang dimainin. Itu kayak kita kecas lagi, kayak kita habis makan banyak. Oh iya? Energinya naik lagi. Oh enggak, karena sebelum dilanjutin, gue juga pernah punya teman yang melakukan ritual yang kurang lebih sama. Dia memang tidak makan, tapi kayak orang di sekitarnya dia masak sesuatu gitu, harumnya itu menjadi energi buat dia kayak kecas lagi kalau dia versinya dia kayak gitu. Itu di dalam gua? Enggak, itu jadi Abah itu turun temurun kan keluarganya punya padepokan. Nah di sampingnya itu ada tanah, tepatnya bukan di belakang, agak ke belakang, jaraknya juga lumayan jauh dari rumah Abah. Itu kan tanahnya luas banget. Tadinya itu tempat yang dia bikin itu kayak empang gede. Akhirnya itu sama orang tuanya Abah dibikin telaga buatan. Hanya sekitar beberapa meter. Nah itu gunanya untuk para murid yang kalau misalnya dia mau ngelakuin ritual tidak perlu jauh-jauh, itu tetap terpantau di situ. Kedalamannya kalau di pinggir sampai ke tengah paling dalam itu 2,5 meter. Oke, tadi kan cerita juga setelah itu ada ritual yang di dalam gua 63 hari. Iya. Itu bertapa juga di dalam? Bertapa. Ada tempatnya? Ada tempatnya. Kayak contoh salah satu itu di Gunung Kawi. Kan tuh gelap tuh ya? Iya. Kalau malam ya? Iya. Kalau siang apakah tetap bertapa? Tetap. Oh iya? Tetap, karena saya udah membuktikan sekali satu malam di Gunung Kawi, itu adalah satu momen saya tahu itu ada langkah orang, ada orang datang, ada sekitar 3-4 orang tapi nggak bisa ngeliat saya. Karena posisi saat itu udah hari ke-40 sekian, saya sudah mulai telanjang. Karena di sana itu saya pakai kemben. Nanti di malam tertentu itu kemben memang lama-lama kan turun, kita telanjang bulat. Itu tapa di mana kita harus menemukan 2 unsur monyet atau kera. Kalau ketemu yang putih ada artinya, kita ketemu monyet yang merah itu ada artinya. Teh, ini kan sesuatu yang belum pernah Teteh lakukan seumur hidupnya dong. Ini baru pertama kali kan. Iya. Yang sulit pada saat bertapa itu adalah fokus. Iya dong. Menyatukan antara otak dan juga hati. Iya. Untuk bisa ketemu di tengah. Betul. Bisa harmoni gitu kan. Sementara isi kepala nggak pernah bisa diem. Betul. Capek, pegel, ini beneran terjadi atau enggak. Banyak mungkin kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di otak tapi dikuatkan oleh rasa dendam dan marah yang tadi Teh Ria ceritakan gitu ya. Untuk bisa fokus susah banget gitu. Gimana caranya Teteh bisa fokus gitu? Saya kan nggak mungkin ya kalau dicerita di podcast saya kasih tahu
cara dari awal tuh saya kayak gimana. Iya. Sebenarnya ini baru Bang Radit aja saya bocorin. Agak malu juga kan kalau cerita di tempat lain ya. Proses saya itu nggak semulus kayak saya cerita. Karena saya cerita itu bagian-bagian kecil-kecilnya aja, terus saya garis bawain aja. Sebenarnya proses saya dari 63 hari itu awal datang sampai saya ngejalanin ritual itu bisa sampai seminggu saya gagal. Seminggu tuh awal-awal pasti gagal. Satu yang ada semut lah sampai kita sakit banget lah. Terus ya adaptasi dulu lah di tempat. Terus bagaimana caranya saya tahu ini tempatnya bener apa enggak, salah atau enggak. Terus pokoknya itu banyak banget sampai akhirnya seminggu, biasanya itu lebih dari 5 hari baru saya tapak dengan tenang. Kayak kita perkenalan dulu sama situasi di situ. Ada banyak suara-suara di kepala soalnya kan. Aduh, di hari-hari awal kan. Itu sampai saya muntah-muntah udah pernah. Sampai saya demam karena saya nggak tahu ternyata saya digigit kalajengking. Saya digigit kalajengking dan itu rasa awal biasa aja, lama-lama dia ngebengkak tuh saya meriang di situ. Dan di situ kayak ada bisikan naluri aja, saya cari daun, saya papah mulut, saya tempelin. Terus logika saya gini, kenapa kok gue bisa kena sama kalajengking? Kemarin ngetes gue nusuk aja di kaki gue tusuk-tusukin pakai pisau, nggak kenapa-napa. Oh, gue salah nih tempatnya gitu loh Bang. Kayak bukan di sini nih tempat duduknya nih, harus ke sana. Jadi itu alam yang kita kasih tahu. Karena mungkin petunjuk dari Abah saat itu hanya menceritakan situasi kamu harus bertapa di tempatnya seperti ini. Cuma dikasih tahu gini, lurus, kan saya pasti sama kuncennya kan. Murid Abah ini, Neng nih, iya. Terus saya jalan, nanti dia di pertengahan dia ninggalin saya. Cuma dikasih tahu gini, nanti di sebelah kanan pohonnya 3, cabangnya begini. Ntar ketemu lagi pohon gitu. Iya. Nah, pas dia ngasih tahu nanti ada bunga warna putih gitu. Kak, nggak ada bunganya, berarti kan masih lurus lagi. Saat lurus jurang mau kemana? Jangan-jangan bunganya udah metik kan nggak tahu. Saat udah 3 hari di sana baru bunganya mekar. Ternyata saya kelebihan jauh. Ada kalau ditanya teh sempat nyasar gimana? Udah bosen saya kalau nyasar. Sampai 2 bulan saya belum bertapa, saya pernah. 2 bulan belum bertapa. Mencari titiknya di mana nih yang benar nih? Ya itu. Ada susahnya perjuangannya saat itu ya. Karena tadi yang mau gue tanya berikutnya adalah tadi udah kejawab. Emang gak takut sama binatang buas, ular, kalajengking segala macam? Karena ya kalau misalnya kayak gue diminta untuk kayak gitu, yang gue takutin lebih takut kepada ancaman yang nyata nih. Betul. Ular, kalajengking, semut, apa segala macam, babi hutan gitu-gitu kan. Tapi sekali lagi saat itu Teria tidak menghiraukan itu semua ya, karena ada satu motivasi yang kuat banget untuk melewati ini semuanya. Dan memang kalau motivasi berlawanan, kayak motivasi kita dengan iblis, itu sebenarnya gampang Bang. Memang kan yang haram-haram itu dimudahkan, kayaknya enak, gampang gitu. Tapi ada satu perjalanan, gue tuh udah takut, sebenarnya kayak udah capek juga, capek terus takut, di hati tuh udah mau berhenti. Udah mau berhenti. Nah, emang dasar sialannya iblis, gue ketemulah sama satu nih, gue nggak tahu tupai, nggak tahu apa, itu kayak ngasih aja arahan jalan. Gue ikutin lah, ketemu lagi. Padahal itu di hati udah bilang, kalau sampai nggak ketemu 2 hari lagi gue pulang. Gue gagal nih di sini. Biarin deh gue mulai lagi tahun depan nggak apa-apa, atau nggak gue mulain sama sekali. Dapet, ketemu itu guanya. Udah di dalam pengap, tapi pas gila nih masuk kita pengap banget. Pas makin ke dalam, karena itu dia bilang jaraknya itu nggak boleh 500 meter dari bibir gua. Jadi kita lebih dalam lagi. Ada itu 1-2 meter ke dalam. Jadi kan lumayan agak jauh dari bibir kan. Terus dari situ masuk lagi beberapa ratus ke dalam. Di situ baru kamu nemuin ada satu tempat duduk. Memang bener. Jadi dari goanya itu gede, terus kecil banget sampai saya kayak orang rayap nunduk, baru gede banget. Pusing banget gue kasih tahu nih. Lo berani banget ya. Nah, itu takut Bang, tapi tupai itu yang aneh. Dia benar-benar jalan sampai. Oh iya. Gue dikasih tahu sampai ke dalam. Kalau di bibir gue doang, gue nggak akan berani masuk. Karena satu gelap, gue nggak bawa apa-apa. Dan persediaan makanan gue nggak bawa Bang. Iya. Gue nggak bawa sama sekali. Di situ gue takut mati. Benar-benar gue takut mati. Masuk. Di dalam, logikanya di dalam gue itu apakah gue udah dipersiapkan? Apa gimana? Sedangkan ini perjalanan gue ke sekian puluh hari. Kan dari gue yang satu ke yang lain. Nah ini perjalanan gue yang kedua berarti udah ngabisin yang lain. Masa dia hafal sih gue mau datang?
Air minum ada, tempat makan, makanannya itu kayak ditampah, itu ada nasi, lengkap bekakak dan lain-lain. Dan itu tempatnya dingin, enak banget. Bau kelelawar, amoniak itu kan. Bau banget. Terus gue lihat tupai itu masuk, ya udah gue ikutin. Dan memang agak ngerunduk kayak ngetiarap kan. Terus dulu badan saya nggak sebesar ini kan, jadi masih oke lah buat masuk ke situ. Terus saya bilang, nih jangan-jangan gue mati di dalam nih, karena lama-lama takut nggak ada oksigen. Gak bang. Oke, hari pertama nih ada banyak suara-suara di kepala. Bener gak nih tempatnya? Gue takut mati kan. Ya. Itu terus menghantui di kepala lo. Iya dong. Pasti. Normal banget tuh. Manusiawi banget. Di gua itu juga pastinya tidak kosong dong. Ada penghuninya. banget. Kenalan sama elonya gangguan-gangguannya tuh ekstrim gak sih? Kalau di gua itu rasanya kayak kita mau diperkosa terus bang. Karena kan cuma pakai kembennya. Setiap masuk ke gua itu, gue di depan gua itu gue cuma ganti baju aja. Jadi gue bawa kantong kresek, nggak tas. Gue bawa kantong kresek hitam. Terus gue ganti pakai kain yang gue punya, masuk. Saat duduk pertama masih aman. Pokoknya itu kalau udah hari ketiga deh udah mulai aneh-aneh aja. Nah itu tuh badan gue selalu kayak ada yang ngeraba semuanya. Dan itu berbulu bang, bulu semuanya. Kita mau nunduk begini kan nggak boleh, harus fokus. Dan kalau di goa, enaknya di goa boleh merem. Jadi boleh fokus yang merem, tapak. Nah kalaupun melek kita harus tahu berapa jam kita merem, berapa jam kita melek. Jadi jangan merem melek itu nggak boleh, itu nggak fokus. Ya, pokoknya ada hitungannya lah gitu. Nah itu selalu yang bikin gue takut tuh, gue takut orang. Nah kalau gue diperkosa sama orang, terus gue dibunuh, mendingan setan bang. Setan nggak akan matiin gue, nggak akan dia matiin gue. Karena kan emang ujungnya gue akan ke iblis itu kan. Nah itu yang ditakutin. Kadang di saat udah lagi fokus-fokusnya merem, pas melek, kalau cakep nggak apa-apa. Nah kalau palanya babi, badannya manusia, palanya inilah aneh-aneh banyak. Cuma yang ada di pikiran gue saat itu cuma satu. Gue pulang harus jadi. Gue gak mau pulang jadi gila. Karena di tengah-tengah jalan. Gue pulang harus jadi, gue pulang harus kasih tahu ke semua orang. Gue gak bisa diremehin sama mereka, itu aja. Oke, tadi kan kita udah ngomongin awal, tengah, nah gue pengen penasaran sama akhirnya. Nah, akhirnya itu waktu itu lu di gua juga teh? Enggak, kalau dibilang goa kayak goa karang gitu loh bang. Jadi gue masuk di goa itu, tapi nanti di ujungnya itu lepas. Jadi goanya ada cowakannya. Cahaya masuk. Tapi kalau di depannya itu kayak terowongan, cuma sempit banget, tapi itu langsung ke pantai. Oke, ini di daerah Jawa Timur? Jawa Barat. Oh Jawa Barat, Barat. Gue 2 tempat yang di Jawa Timur udah tadi gua tadi. Sebenarnya kalau lurus terus kan itu tempat gua duduk, tempat kita bersila. Lurus udah guanya tuh kebukanya lebar. Nah itu langsung pantai lepas selatan. Itu di Jawa Timur, ujung banget. Dan itu menempuh gue 23 jam. Untuk sampai titik itu? Wah gokil. 23 jam, hampir 1 hari full. Jalan kaki? Enggak dong? Enggak, itu ada yang nganterin kuncen yang emang disuruh sama abah. Jadi gini, kalau gue di Jawa Timur ada 1 kuncen yang nemenin gue. Terus kalau gue di Jawa Tengah ada, dan kalau yang di Jawa Tengah sampai detik ini dia masih dekat sama gue. Tapi bukan bahasanya, bukan gue ke hitam. Dia udah tahu kalau gue udah berubah. Paling kalau misal, Mbah aku mau ke Merapi, temenin sampai depan gitu. Oke, teh ini kan di gua Karang yang tadi lo ceritain ini kan 63 hari juga? Sama. Di hari terakhir ada sesuatu gak sih? Maksudnya pencerahan bahwa lo udah selesai gitu? Atau lo menghitung aja, oke ini 2 hari 63 udah selesai? Semuanya itu ada ciri-cirinya bang. Selalu ada bau wanginya beda. Bukan bau wangi melati. Bau wangi yang khas banget. Itu yang tahu cuma bahasanya orang-orang Padepokan, karena baunya itu satu bunga yang khas banget. Dibilang bunga dahlia bukan, dibilang bunga anggrek bukan, tapi ini khas banget wanginya. Terus sekujur badan panas. Itu tandanya itu selesai? Panas banget, kayak bener-bener kita kayak ya gimana lo nyemplungin 1 jari lo ke air mendidih, itu panas. Kita nggak boleh teriak karena itu cuma 15 menit doang. Selebihnya dingin, sedingin-dinginnya baru kita boleh lari keluar atau jalan keluar. Sebenarnya ini juga bisa buat membantu menjawab ya.
buat teman-teman semuanya yang mengkritisi, ngata-ngatain Teh Ria, mungkin mereka belum pernah dengar cerita ini gitu. Mereka ngomong Teh Ria halu dan sebagainya. Karena mereka nggak tahu bahwa Teh Ria juga merasakan proses ini gitu loh, yang nggak mudah gitu, ya nggak sih? Lo ngejalanin serangkaian yang pertama aja 41 hari ya, untuk puasa itu bukan sesuatu yang mudah. Ada satu momen Bang, gue cerita karena bagi gue kalau dulu gue ceritain kebanyakan ngelucunya. Ada satu momen karena lu ngomong ini proses ya, kita bahas ini sebagai proses. Ada bener-bener ini momen bagi gue tuh malu-maluin gue. Gue jalan, itu posisinya gue tuh salah jalan. Udah salah jalan, ketemunya malam. Gue sama setan kan gak takut. Kalau setan itu gak ngagetin, kita gak bakalan teriak. Oh setan dah. Dari jauh nih kelihatan. Kok tiba-tiba udah jalan, manusiawi gue lapar banget. Gue mau ngomong sama siapa, gue sendirian. Pocong Bang. Itu udah gue tahu nih setan ngeledek gue lagi rebah, gue bener duduk terus nyender di satu pohon di depan muka, baru sekali gue ngerasain pingsan. Bangun itu udah siang, terus gue bilang mana nih pocong sialan. Sampai detik ini gue tuh paling takut kalau di depan muka gue pocong. Oh kan trauma itu ya? Karena gue nggak tahu itu rasanya pingsan tuh, ya udah gue nggak sadar, gue lupa apapun ya di depan muka pocong. Dan itu sekali-kalinya gue bilang gue takut banget sama pocong saat itu. Karena udah gue lapar, gue capek. Ini nggak mungkin dong lagi serius. Ya wah setan mana yang gue gak berani. Terus gue pingsannya gara-gara pocong itu doang. Kan ada satu momen itu. Sekali gue yang namanya ngerasain ketakutan karena gue tahu halusinasi gue udah tinggi karena gue kelaparan. Gue capek banget karena jalannya gue nyasar. Salah jalan. Ya itu ketemulah pocong. Jadi sampai detik ini kalau gue lagi penelusuran kemanapun, gue ancang-ancang untuk ngeliat pocong. Karena pocong itu gambaran gue mati kan, nanti kita dipocongin juga. Tapi kali ini pocongnya beda. Karena pocongnya itu ancur, song, gosong, song. Jadi gue udah nge-freeze, gak bisa ngomong apa-apa, pingsan. Itu trauma sampai hari ini ya? Bukan karena dia punya energi yang kuat atau enggak segala macam. Karena shock saat itu ya? Iya. Teh, pada saat lo proses selama ritual segala macam, kan nggak mungkin lo cuma meditasi, lo fokus tetap ke depan segala macam, untuk kemudian lo bisa mendapatkan ilmu yang sedang lo cari ini, kan lo pasti ketemu satu makhluk yang kemudian ngobrol sama lo nih. Obrolannya itu apakah dia ngomong kayak gini atau dia memberikan gambaran untuk masuk ke pikiran lo, atau dia ketika lo merem dia memberikan gambaran situasinya, dia coba ngomong dari kayak bentuknya video gitu. Apa yang lo rasain saat itu? Jadi setiap gue mau ritual dari awal sampai nanti titiknya gue diterima itu, gue di kantong kresek itu gue ngebawa satu botol Bang. Botol lah bening segini, dan itu udah dititikin sama gue pakai spidol. Itu kan darah dari salah satu binatang lah, terus dicampur dengan darah haid gue. Nah itu udah dicampur jadi satu kan kental. Nah itu kan cuma bisa pakai apa namanya korek doang, karena kan gue perokok juga, jadi gue selalu bawa korek, bawa rokok. Nah kalau gue taruh di salah satu tempat cangkang kelapa, itu yang gue bawa kemana-mana, taruh, terus ada jampenya. Ada bacaan yang harus kita baca dari awal sampai akhir dan itu gak boleh putus, namanya persembahan. Jadi kita ngundang dia, terus kita kasih tahu kalau tujuan gue datang itu mau nyembah lo, mau minta bantuan sama lo, mau menyatukan diri gue sama lo terima enggak? Nah kalau si darah yang di mangkok ini gue sediain dia berkurang selama sampai akhir itu habis. Kalau mengering wajar, ini habis Bang. Ya layaknya orang makan dijilatin. Setiap hari itu berkurang sampai hari yang udah selesai itu habis, kita diterima, di sekujur badan kita ada cakaran Bang. Oh iya? Ya itu gue bilang hawanya panas dulu 15 menit, udah hawa panas itu baru dingin. Nah panas itu sebenarnya banyak cakaran di badan. Jadi badan lo dicakar-cakar? Iya, sekujur badan. Oh berarti kalau tadi kita ngomong lo pergi ke ada ritual di 4 tempat, ada 4 cakaran? Iya, tapi gini, setiap berhasil itu kan ada cakaran, kita kan ngelihat sendiri ini depan, belakang, perih kan. Tapi
kita mulai duduk lagi itu hilang. Oke. Hilang. Nanti di akhir bukan lagi cuma cakaran Bang. Setelah udah akhir ending kita mau selesai, kalau itu kita berhasil, itu muntah darah gue gak kelar-kelar sampai di rumah Abah. Karena ada hantaman dari depan, itu gak tahu tangan dia atau energi, tapi kayak kuat, kayak ditonjok di dada. Itu tuh ngerasa nyesek di badan, tapi kita harus terima kan, diem, ngambil napas dari dalam, kita buang pelan-pelan, terus tarik lagi biar kita gak pingsan. Nah itu selesai itu udah terima, cakaran penuh lagi, panas, pas dingin, itu pasti gue batuk terus keluar darah. Wow. Karena kan tenaga dalam. Akhirnya ritual lu selesai nih? Selesai, lu kembali ke tempatnya Abah. Sampai tempatnya Abah, ada final touch-nya gak sih? Maksudnya ada final ujian atau apa membuktikan bahwa udah semuanya nih ilmunya dapat, udah full nih? Enggak sampai di situ doang, kan kita kan 5 tempat itu, udah tapak, udah selesai. Oke, 5 tempat. Karena 5 tempat ini tujuannya bukan santet teluh guna-guna, tapi tujuan 5 tempat ini buat pesugihan, tumbal, dan pelet. Jadi kita akan kembali ke tempat 5 ini dalam 1 minggu lagi. Kemarin 63 hari, nanti kita bareng sama Abah, gue berdua sama Abah, datang seminggu. Seminggu untuk ritual penumbalan, seminggu untuk ritual pesugihan, seminggu untuk penumbalan, begitu terus. Sampai terakhir di pelet itu di Pantai Selatan. Oh ini finalnya berarti? Finalnya, jadi kalau ketemu itu gue cuma nyerahin diri gue, terus nanti di sana ada mandinya, terus ada gue tapak lagi sama Abah, berdua di kamar Abah, itu selama 3 hari di situ untuk kayak ngecas energi yang kemarin itu dan memastikan gue udah selesai. Itu nggak semata-mata cuma duduk doang Bang. Nah di situ ada makanan yang harus gue makan. Contoh gue dikasih pasti janin, terus darah, terus ada air putih yang dimana air putihnya udah campuran air kembang dan lain-lain. Terus baru gue makan pelor pasti 13. Pelor buat kebal itu ya? Iya, kalau memang ini kan pelor ini digunakan untuk di badan biar gue ada pengisian di badan kuat. Tadi lo cerita tentang makan janin, dapat janin dari mana Teh? Itu ada adiknya Abah yang ngurusin. Jadi adiknya Abah itu kebetulan Maraji, dukun beranak. Nah kalau misalnya dia ketemu sama orang-orang kota atau orang-orang sekitar daerah yang minta dikeluarin, sama dia disimpan. Iya, make sense. Berarti jadi Abah itu capek banget ya Teh? Ya, karena muridnya nggak cuma lo dong? Ada semua total 50 sekian, tapi yang ditinggal di tempat Abah terus jadi senior kita yang nanti akan disebar ke seluruh wilayah, itu ada 35 orang kepercayaan Abah termasuk gue. Wow. Oh iya? Iya, nantinya dia akan kayak misalnya 3 orang ini pergi ke daerah Jakarta, dia bikin padepokan sendiri, namanya beda-beda, nggak boleh sama Abah. Untuk ngebangun satu nama biar nggak kecium nama Abah. Karena Abah itu terkenal di kampungnya bukan dukun santet, tukang nyembuhin gitu ya, Abah baik. Teh, pada akhirnya lo menjalani ini semua, cerita lo bagaimana lo saat itu kemudian menggunakan ilmu ini untuk bukan kebaikan, nyantet orang dan sebagainya, gue rasa itu udah cukup banyak lo jelaskan di mana-mana gitu. Yang jadi pertanyaan gue yang bikin gue penasaran adalah pada akhirnya lo sadar dan lo mau bertobat, lo mau meninggalkan ini semua saat itu ya. Kan nggak mudah nih lo mendapatkan ini semua dan ini juga kurang lebih baru 10, 12 tahun, 13 tahun yang lalu gitu kan. Masih sangat muda nih. Lo berkiprah di sini. Pertanyaannya bukan kenapa lo pengen tobat, karena itu udah lo jelaskan. Tapi pertanyaan gue adalah, Abah marah nggak? Sebenarnya Abah tuh sebelum dan setiap ya, sebelum gue selesaiin ini semua, sama di setiap ketemu sama Abah, jadi persekian bulan itu kan gue pasti sowan ke tempat Abah. Itu selalu ngomong, kasih wejangan kayak, kalau mau mengakhiri harus di sini, kalau mau mengakhiri di sini. Jangan kamu pergi ke yang lain, itu akan membahayakan diri kamu sendiri. Tapi kejadian gue beda dari apa yang gue rasakan dan gue bayangkan.
Jadi kejadian ini kan begitu cepat, tiba-tiba gue dapet serangan, meledak, kebakaran, terus gue ngerasa kesiksa dengan panasnya badan gue. Terus gue dibantu nih sama almarhum bokap gue kan. Nah di situ itu titik gue mau istiqomah kan gue harus tobat dulu. Ya. Nah pertobatan gue pertama kali itu kan gak segampang orang-orang cuma dengerin cerita gue kan. Dalam waktu 1 bulan itu mengucap lafaz buat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja gue susah banget. Terus meyakinkan diri gue kalau gue udah menyelesaikan ini semua aja. Terus gue konsekuensinya itu memikirkan itu kalau cukup banget lama waktunya. Sampai di titik aku dengar suara manro buka. Aku takut, aku mau tobat, aku takut mati sebelum aku begini nih, sebelum aku tobat. Akhirnya bokap gue bantuin 6 kali baru bisa gue baca syahadat. Nah di situ gue belajar sholat kembali, walaupun susah kata orang enak denger ceritanya itu susah banget. Gue sholat itu rasa panas aja masih ada. Sujud terakhir itu gue minta, ya Allah kalau apapun yang di badan saya bukan milik saya, kembalikan ke yang punya. Tapi kalau memang ini punya saya, tolong ya Allah angkat semuanya, saya mau tobatan nasuha. Nah di saat itu kan gue udah mulai tenang, gue udah mulai belajar buat sholat 15 menit gue setelah ngucap itu ternyata handphone gue bunyi. Nah gue kan gak baca karena lagi khusyuk sholat. Sekian menit ada 45 menitan gue udah baca, gue ambil handphone. Gue cek ada SMS dari istrinya Abah Nyai. Nyai WA gue, buruan ke sini, buruan ke sini, tolong buruan ke sini Ria, tolong ke sini. Itu banyak banget, terakhir Abah meninggal gitu. Abah mati, Ria tolong. Terus teman gue itu ngirimin BBM, dulu kan zamannya BBM. Ngirimin BBM ke gue, pas gue lihat wah udah parah. Abah ngeluarin darah dari semua lubang, mata, hidung, mulut, kuping, dubur. Terus posisi abahnya itu gini. Apa yang terjadi sama Abah? Abah tiba-tiba lagi duduk, dia cuma batuk, Nyai batuk terus minta ampun, tolong, ampun, tolong. Udah kayak ada ledakan di rumah Nyai gede banget. Ternyata apa yang dipunya di badan gue itu pulang ke Abah secara dadakan. Gue tobat, Abah meninggal. Wow. Mungkin itu udah ada kok beberapa di YouTube lain gue bilang kalau Abah itu meninggal di saat gue sujud terakhir. Kan yang gue tahu ketika adanya perjanjian berdarah ya dengan satu makhluk, dimana akhirnya lo mendapatkan kemampuan itu dan lo menggunakan kemampuan itu untuk lo bisa lepas kan nggak bener-bener mudah nih. Ada harga yang harus dibayar. Betul. Bahwa ini nggak bisa semudah itu benar-benar lepas. Ada 2 pertanyaan gue terkait sama hal ini. Yang pertama, lo ada ketakutan nggak matinya susah? Matinya susah, ketakutan atau enggak di saat gue tiba-tiba tidur dengar suara kayak petiran kenceng, kayak ada suara cambukan, terus menggema suara manro buka. Di situ gue bangun, keringet dingin. Di situ gue takut kalau gue besok mati gue dalam keadaan belum sama sekali tobat. Okay. Terus gue takut saat bapak gue ngomong lebih baik papa disakitin sama banyak orang dibanding ngeliatin anak papa yang paling baik nyakitin banyak orang yang gak salah. Di situ rasa bersalah gue, rasa takut gue, makanya gue mau tobat. Tapi kalau orang bilang lo kan pasti diikutin perjanjian itu karena lo yang melakukan. Gue dari 2016 sampai 2017 itu proses gue hijrah. Proses gue tobat awal. 2017 itu gue sampai 8-9 bulan. Itu gue dibawa sama keluarga gue dari keluarga bokap. Khususnya bokap gue bawa gue ke pondok pesantren bang. Itu ada teman gue yang ibaratnya bantuin lah ke situ. Nah di situ bukan cuma di ruqyah. Gue kasih tahu semua perjalanan apa yang gue lakuin. Disitulah mungkin tali perjanjian itu putus. Tapi sama halnya kayak kita belajar dari SD sampai kuliah. Sekarang kita misalnya udah gak kuliah, pelajaran itu masih kita hafal. Kalau gue bilang lo bisa ngelakuin itu masih bisa nggak? Gue udah nggak mau. Bukan nggak bisa, gue nggak mau. Karena bagi gue sama aja gue nodain, ngotorin lagi surat yang udah gue baca. Oke. Syahadat gue, surat-surat Tuhan, firman-firmannya. Pokoknya semua yang gue jalan istiqomah itu gue sia-sia. Tapi kalau ditanya lagi hafal gak? Gue masih hafal bang.
namanya itu gue pelajarin. Gue mau ngelupain itu semuanya, jadi gue kubur itu di dalam, bener-bener gue punya kenangan itu gue ceritain sebatas pernah loh gue, ternyata Tuhan itu yang ngebantu gue. Ada 2 pilihan saat gue di pondok pesantren, gue mati ataupun gila, karena gue gak kuat kan. Izib dibacain aja gue udah teriak. Terus gue kayak di ruqyah masal gitu, terus sholat tobat, sholat tasbih, itu gue gak kuat. Tapi cukup sebulan, saat lebih dari 1 bulan gue mulai terbiasa itu. Dan pertanyaan kedua gue adalah, yang gue tahu ini kan ketika lo melakukan perjanjian berdarah ini tidak semudah itu untuk lo bisa lepas dari, karena biar gimana pun lo sudah mendapatkan manfaat, lo sudah menggunakannya. Pertanyaan gue yang kedua adalah, sampai hari ini masih suka ada gangguan nggak? Kalau untuk gangguan itu sebenarnya dari mulai tobat itu di 2016 akhir sampai ada 2018 itu yang namanya kehidupan bukan lagi berubah menjadi baik, malah bagi gue bang. Gue itu selalu apes, terus kecelakaan mulu, apes kayaknya orang itu malah makin banyak yang hina gue, fitnah, apalagi fitnah banyak banget, kayak gue gak ngapa-ngapain dibilang maling, gue gak ngapa-ngapain dituduh ini. Terus sampai akhirnya itu bisikan tiap malam itu kayak lo harus balik, lo balik lagi. Nah tapi pinternya di badan gue itu, gue setiap dapat kayak gitu gue ngadunya ke bapak gue. Jadi gue saat itu kayak bergantung banget sama bapak gue, ketergantungan banget sama bapak gue. Dan gue selalu ngomong sama temen-temen gue mulai cerita, dan ada satu temen gue yang saat itu masih mendengarkan apa kata gue. Jadi masih bantuin solusi segala macam ini. Dan di 2019 gue ketemulah sama bapak mertua gue. Dan disitulah ketemu sama papa, gue diajarin yang namanya ilmu kahuripan. Apa itu? Ilmu kehidupan, yaitu ulas asih, kasih sayang. Terus bagaimana kita yang namanya menghargai orang, mencintai orang, menolong orang tanpa menyakiti. Dan di situ juga gue ketemu sama suami, akhirnya nikah. Dan di pernikahan gue sama suami, karena kan itu udah divorce sama yang sebelumnya, disitulah yang ngebawa gue perubahan yang kalau orang bilang ini gift dari Tuhan ya Ri. Iya, karena gue ketemu sama bapak mertua gue kehidupan gue yang lebih baik. Terus gue itu udah gue bantu untuk nyembuhin orang, tapi sama bapak mertua gue itu kayak satu engsel tempat yang gue tuh masih kurang nih, murnya masih goyang. Saat ketemu sama bapak mertua gue itu dilengkapin gitu. Artinya sampai dengan hari ini gangguannya sudah tidak ada lagi yang signifikan ke lo? Enggak, udah enggak. Iya? Pokoknya semenjak pulang dari pondok itu udah nggak begitu banyak gangguan, tapi gangguannya malah gangguan nyata bang, itu apes. Terus gue penghinaan gue makin banyak. Yang paling parah itu gue selalu dapat musibah yang gue dinolkan sama Tuhan, tapi gue difitnah. Itu 2 keselarasan. Gue nggak punya duit, ntar difitnah. Gue nggak punya duit, ntar gue difitnah lagi. Gue nggak punya duit, itu kan akan ngebuat gue pengen kembali kayak dulu. Oh iya, tapi sisi positifnya ya kalau gue melihat teh, setidaknya cuman ini harga yang harus dibayar teh. Gak sampai elonya, tanda kutip sorry ya, jadi hilang akal atau gila, atau bahkan sampai mati mendadak gitu. Ini adalah harga yang masih harus lo bayar dari apa yang kemarin sudah lo lakukan gitu. Yeah. Sesuatu yang suka atau tidak harus dihadapi, dan sampai dengan hari ini bisa lo lewatin juga kan. Pertanyaan gue berikutnya, lo apa kabar hari ini? Apa kegiatan lo? Gimana kehidupannya lo hari ini? Kalau untuk hari ini kabarnya baik banget, jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terus gimana ya, kegiatannya masih tetap bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Gue denger lo juga buka praktek untuk ngobatin orang. Iya. Orang-orang seperti apa yang datang ke lo sih teh? Orang-orang yang ngerasa dia dapat gangguan dari hal-hal yang dia nggak bisa lihat, cuma dia bisa ngerasain. Dia nggak pernah tahu jawaban dari medis, nggak pernah dapat jawaban yang benar-benar berarti buat mereka. Terus mereka udah mengeluarkan biaya banyak untuk mengetahui apa yang ada di badannya dia rasakan sakitnya kayak gimana. Tapi gue menyembuhkan balik lagi dengan ulas asih aja.
Karena orang yang sakit itu kalau udah dapet omongan, didengerin omongannya dia, kita bantu dengan beberapa treatment yang memang itu udah gue jalanin, insya Allah orang sembuhnya lahir batin. Artinya banyak orang yang datang ke lo merasa bahwa dia dapat gangguan, guna-guna atau santet. Iya. Ketika lo cek, apakah semuanya benar-benar kena santet? Enggak. Oh iya? Ya iyalah, banyak banget yang enggak. Pernah satu hari gue sampai ngeluh sama suami gue, apa-apaan ini sih, dari misalnya dari 10 pasien 8 tuh yang ngeluhnya dirinya dia itu kena santet tapi enggak. Dan boleh ditanya ke admin gue pun bang, gue saat ketemu sama orang mereka enggak, ya gue bilang enggak. Apa tadi sama mereka kok begitu? Saya kesurupan terus teh, terus saya ngalamin semua orang kayaknya nuduh saya itu saya kayak monyet. Terus kalau misalnya saya lagi jalan orang ini ngerokok, tatapannya ke saya nggak suka, saya mau dibunuh sama ibu kandung saya sama mertua saya. Wah, mentalnya udah keganggu. Oh, karena orang yang benar-benar pure dia sakit kelihatan. Apa di belakangnya dia ada satu asap, gumpalan asap yang hanya kita lihat mata, sejenis aura kalau orang ngelihat. Tapi kalau gue kan detil, ini nggak baik nih, pengaruhnya buruk, energinya nggak bagus. Ya lo emang nggak baik-baik aja. Tapi dilihat begini emang nggak ada, kita lihat wah otaknya menciut nih, ya kan? Oh gitu. Ini orang udah di mana, gue mau ngomong apapun, udah deh. Kalau gue jahat, deh lu maharin sekian, lo sakit ini, jadi gak? Tapi rugi di gue waktunya. Kenapa? Dia akan terus meminta sama gue, bagaimana nih, gue mau sembuh. Gue gak mau bang. Itu namanya ngerugin diri gue, ngerugin orang lain. Dan jadi beban di lo pada akhirnya ya. Gak mau. Oh jadi lo juga selain, gue happy deh denger jawaban lo ini ya. Karena pada akhirnya lo benar-benar mencoba untuk memasukkan semuanya juga kembali lagi ke logika ya. Karena gini, hidup itu nggak cuma secara gue batin ya, gue harus mikirin batin, penglihatan. Ya logika gue main bang. Kalau orang udah ngomong ngelantur sama gue aja, orang kesurupan deh bang. Ya. Itu kan ngelantur banget kan. Gue mikir pakai logika gue gini, semua yang diucapin sama dia itu curahan hati. Semua orang gue suruh keluar, cukup gue dan dia doang. Udah bangun, nggak ada yang tahu. Nggak perlu pura-pura kesurupan, sakit guenya. Megang-megang lu juga lu sakit, nanti keteknya ditarik-tarik, kakinya dipegang-pegang. Kenapa? Curhat. Jadi karena yang bohong itu akan kelihatan bang, dibandingin yang beneran. Kalau yang beneran emang itu berbau-baunya energi. Jadi gue masih pakai logika gue. Menarik ya jawaban dari Teh Ria, bahwa pada akhirnya tidak semuanya kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib. Banyak dukun-dukun di luar sana dikit-dikit dikaitin sama gaib. Oh ini ada gangguan, nih dari orang dekat segala macam, maharnya sekian. Pada akhirnya motifnya adalah ekonomi. Di sini jawaban Teh Ria benar-benar kemudian menggunakan logikanya. Bahwa nggak semua gangguan itu akibat santet. Ada gangguan secara psikologis, tekanan hidup dan sebagainya. Termasuk fenomena kesurupan juga tadi lo menjelaskan tidak semua kesurupan itu adalah kesurupan gitu. Karena dia lagi pusing sama tekanan hidupnya, dia pengen curhat aja, cari perhatian segala macam. Kalau gitu, pertanyaan gue selanjutnya adalah gini Teh. Orang-orang yang datang ke dukun santet adalah orang-orang yang sedang ada dalam persimpangan dalam hidupnya mereka. Dia nggak tahu dia mau belok kiri, dia mau belok kanan. Rasa benci yang sangat besar ngebakar di kepala dan hatinya dia. Dia nggak suka sama orang. Orang ini harus hilang, orang ini harus begini dan sebagainya. Di tengah-tengah persimpangan itu kemudian mendapatkan informasi, oh sama ini aja dia bisa bantu supaya si A jadi begini. Tapi ternyata di luar sana ada banyak banget dukun-dukun palsu. Itu. Yang dia pura-pura, oh ini itu. Dan kadang menariknya kebetulan aja si orang itu tiba-tiba terkena masalah ini. Oh ya tuh bener tuh dukunnya sakti, akhirnya jadi omongan di mana-mana. Pesan yang bisa lo sampaikan kepada orang-orang ini yang dalam kekalutan dan penuh kepusingan ini, setidaknya untuk mengidentifikasi dukun ini palsu nih, dukun ini halu nih.
Ada nggak sih tipsnya atau pertanyaan-pertanyaan apa untuk ngecek ini beneran dukun asli atau enggak? Kalau untuk dukun sesat atau dukun ilmu hitam, kita buat ngelihat dia asli atau enggaknya memang kan agak susah ya. Karena gue nggak pernah lagi ketemu yang namanya dukun santet asli tuh secara begini, nggak pernah tahu. Tapi kalau misalnya orang udah bener-bener datang ke dia, ada jawaban ya, itu orang jadi muntah darah ya, itu udah pasti bener. Tapi kalau ritualnya Bang, itu bisa kita analisis. Jadi kalau orang datang udah ritualnya yang namanya suruh mandi, terus suruh bersetubuh, no, udah pasti itu bukan dukun. Terus mengeluarkan mahar, tapi tidak ada lakon yang dilakuin sama dukun selama seminggu, itu enggak. Karena sejatinya ilmu hitam itu udah ada kelihatan jawabannya itu di hari ke-7. Artinya setelah ritual itu dilakukan, hari ke-7 tuh terjadi gitu ya? Iya, itu kalau ilmu hitam. Pokoknya kalau udah hari ke-7 dia nggak kenapa-napa, udah mendingan cabut aja. Untuk orang yang mau dikirimin ada tanda-tandanya nggak sih Teh? Kalau untuk orang yang dikirimin tergantung fisiknya dia, pikirannya dia, dirinya dia lagi baik-baik aja atau enggak. Kalau dia lagi imannya lagi bagus, mentalnya dia lagi bagus, kesehatannya dia bagus, dia kan terus nggak ya terlindungi lah, aman lah, nggak kena. Tapi kalau dia saat ini dilemparin udah 2 bulan yang lalu, tapi di saat itu masih aman-aman aja badannya dia, mentalnya dia, kesehatannya dia. Ternyata di bulan ke-4 dia lagi drop, entah dia lagi capek, banyak pikiran yang kita nggak tahu. 5 menit kemudian kita gimana? Itu bisa kena, tapi energinya nggak terlalu besar. Karena yang namanya dukun asli, dia dukun ilmu hitam, dia akan ngerjain perkara itu 3 kali. 7 hari pertama, 41 hari setelah dia melakukan ritual itu, dan di hari terakhir di 93 hari setelah dia melakukan ritual yang ke-41 hari. Oh jadi serangannya bertahap gitu Teh? Iya. Gue pernah dengar katanya orang calon korban akan salah satu tanda calon korban itu akan kena santet itu adalah ini bervariasi ya, cuma katanya rata-rata di 3 hari sebelum hari kenanya, kemanapun dia pergi dia sering mencium bau bangkai. Pokoknya gini, teror itu dari awal, tengah sampai akhir itu pasti namanya teror. Karena untuk membangun gimana caranya si case orang ini, mental ini jatuh, biar apa yang kita tabur itu akan jadi hasil. Nah, orang yang sering ngerasain kayak diikutin kabut hitam, orang hitam, bau busuk, bau anjir, itu di 3 hari dia kematiannya dia memang itu dia kena teluh. Tapi ada yang malam itu dia cuma melihat satu cahaya dari ujung matanya dia nih, dari ujung matanya dia di sini terus jadi nyatu sampai di depannya dia, itu cahaya kilat, itu yang disebut santet. Karena nanti adanya ledakan dan meledak terus mati gitu. Oh ini beda sama Banaspati? Beda ya? Karena teluh, santet, guna-guna itu punya ciri-cirinya masing-masing, punya kegunaan masing-masing. Kalau yang saya sarankan cuma satu, apapun yang terjadi di ilmu hitam sebenarnya bisa gampang banget kita alihkan, bisa gampang banget kita bersihkan, bisa gampang banget kita hindarkan. Tergantung apa pola pikir kita, hati kita. Karena yang main itu nurani kita Bang, bukan lagi kita bahas logika. Logika nggak pakai nurani jadi gila. Ya. Benar nggak? Ya. Lo apapun itu pakai logika, tapi lo nggak pakai hati nurani, otomatis lo jadi orang paling jahat. Karena orang ngomong aja lo nggak dengerin. Ya logika, lu bener, lu bisa, lu mampu. Tapi kalau kita udah main nurani, Tuhan akan ngejagain semuanya, lu bisa. Teh, setelah kita semua tahu ya, beberapa waktu yang lalu lo sempat berseteru dengan seseorang. Yang gue juga sangat menyayangkan hal itu terjadi. Setelah dari hari itu, lo sepertinya beristirahat dulu beberapa waktu untuk lo nggak muncul di publik gitu ya. Banyak orang bertanya-tanya, termasuk kami ya yang ada di sini, apa respon dari lo Teh? Kemudian kenapa lo memilih jalan itu waktu itu? Lo ada penjelasan soal itu nggak sih? Ini ditunggu-tunggu banget gue yakin. Jadi sebenarnya itu gue dapet tag kan, sebenarnya gue nggak tahu video itu ada.
video sayembara itu ada, gue nggak pernah tahu. Terus di tag sama salah satu teman gue, terus akhirnya gue cuma jawab Jumawa, just it dah. Terus akhirnya banyak lagi di situ komentar-komentar yang mungkin haters gue yang terlalu menyakitkan gue. Nah, selanjutnya beberapa waktu setelah itu lagi viral-viralnya sayembara itu, gue diundang lah sama salah satu podcast, salah satu channel YouTube. Nah di situ dari awal datang gue, suami gue dan asisten gue saat itu kan udah Ririn, gue udah bilang sama Ririn, kok ini pertanyaannya agak sedikit memaksa ya gitu. Tapi gue miringin kata-katanya gitu biar semuanya itu, gue sebenarnya nggak suka kegaduhan bang. Bagi gue siapapun orang yang menyukai gue nggak perlu klarifikasi apapun tentang apa yang gue lakuin. Tapi kalau gue dihadapkan dengan orang yang tidak suka sama gue klarifikasi sebaik apapun, bahkan sedetil apapun, gue akan dicari kesalahannya. Gak akan pernah cukup ya? Gak akan pernah cukup. Kesalahan gue itu saat itu menyebutkan nama dia. Padahal di situ gue mengumpamakan kalau misalnya gue tuh punya koreng lama, luka lama, jangan dikorek-korek lagi. Gue menutup itu. Jangan menyuruh gue untuk nyakitin orang. Apalagi dengan cara menyantet orang. Kan sudah gue koar-koar kemana-mana. Gua mantan berarti sudah tidak bisa. Kalau orang nanya lagi ya berarti bohong. Sekarang gue balikin lagi. Kalau dia mantan pembunuh disuruh bunuh lagi berarti lu nyuruh orang buat melakukan kriminalisme lagi. Gue diajarin lagi untuk apa nih? Orang udah baik, gue udah ngerasa diri gue udah jalurnya baik, gue disuruh keburuk lagi. Akhirnya gue kasih statement satu. Kalau memang halal dan diperbolehkan oleh hukum dan gue dilindungi sama hukum, daripada gue nyantet orang dengan cara hitam gue dulu, mending gue bunuh pakai tangan gue sendiri, dimana yang anak kecil pun bisa gitu. Nah ternyata dia ngerasa kalau gue itu ngancem dia, mungkin yang dia terima cuma potongan aja atau seluruhnya. Ternyata dia ngambil, oh ya nih kata-kata gue, yaudah kesempatan untuk somasi gue. 5 hari gue diem aja bukan berarti gue takut. Sekarang kobaran api lagi panas, hujatan makin banyak di kolom komentar gue. Gue tidak tutup akun. Tapi saat itu gue hapus akun dimana itu ada promosi film orang lain. Gue tidak mau orang yang tidak bersangkutan sama gue kena imbasnya dihujat. Gue hapus, gue buka kolom komentar. Silahkan hujat saya, hina saya, selagi itu buat kalian semua puas. Yang penting bagi gue apa yang gue lakuin sekarang ranah gue benar. Gue tidak menyelakakan orang, tidak membunuh orang, tidak menyakitkan orang. Kalau memang dia pintar, dia pasti tahu, oh ya nih orang saking gemes banget disangkut pautin sama sayembara gue. Sampai akhirnya mengungkapkan kata-kata itu. Gue hanya pengen dia sadar itu. Ternyata enggak, malah terus seakan-akan gue melakukan kebodohan publik. Terus gue juga mau disomasi sekalian kalau dulu itu gue pernah ngebunuh, terus makan janin ada loh, orang-orangnya aja udah pada mati. Itu kan menceritakan dulu. Sama halnya kayak gue menceritakan salah satu orang yang sudah pernah bertobat. Nah itu kan dulu kejadian yang dulu, masa lampaunya. Ini perumpamaan, gue ngomong seumpama. Tapi dunia ini ngecilin gue saat itu. Jadi daripada gue koar-koar makin panas, gue tutup semuanya diri gue. Tutup diri untuk apa? Menonton, melihat. Ini akhir zaman bang. Karena komentarnya bukan lagi 2 kata lucu dukun hijrah. Padahal itu bukan 2 kata lucu bang. 2 kata yang memang benar udah gue lakuin, dukun gue hijrah. Tapi lebih parahnya mereka dengan bangganya nih santet gue. Gue udah gak pernah sholat, gue duniawi banget. Coba deh santet gue. Nih gue yang pendosa, yang sering lakuin kayak gini. Tolong coba lu santet gue. Gue cuma malu sama diri gue gini. Lu gak malu lu nulis begitu? Lu ngasih tahu lu gak pernah sholat, lu bangga. Gue gak pernah ngerasa ngebodohin orang. Gue ngerasa apa? Komentar itu semua menunjukkan orang-orang bodoh ada di situ. Kenapa gue bilang orang-orang bodoh? Kalau lu mau jahatin gue, lu tinggal bilang jangan kasih panggung, cukup. Itu udah jatuhin gue. 2 kata lucu, dukun gembrot, emang gue gendut.
Itu bukan 2 kata lucu, 2 kata bener semua lagi yang diomongin. Tapi kalau lu ngomong, gue yang kasihan Bang, lu ngomong gue banyak dosa, gue duniawi, gak pernah sholat, gue selalu inget dunia. Coba santet gue ngenes Bang di situ. Berarti tutorialnya hidup zaman sekarang itu harus digital, keren, terus modern, gak perlu sholat, harus duniawi, masuk surga. Ngenes. Teman-teman semuanya, ini adalah sisi lain dari Ria Puspita yang lebih manusiawi, yang lebih bisa diajak ngobrol tentang kehidupannya, yang gue melihat sih mudah-mudahan kami dari Haluan Misteri juga bisa melihat sisi lain kehidupan Ria yang berbeda. Gue adalah orang yang gak percaya dengan santet. Tapi kalau dibilang santet itu tidak ada, negara ini melalui DPR mengesahkan undang-undang undang-undang pasal 252 KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku di tahun 2026. Ini tentang pasal santet. Orang-orang yang kemudian diklaim sebagai dukun santet atau melakukan mencelakakan orang lain dengan metode sihir akan dipenjara. Kalau memang santet itu tidak ada, lalu kenapa undang-undang ini dibuat? Gak cuma di Indonesia, di Arab Saudi mereka menganggap praktik sihir adalah kejahatan yang sangat berat. Salah satu alasan Saudi menindak ilmu sihir dengan hukuman berat adalah karena kerajaan ingin memerangi praktik-praktik yang dianggap tidak mencerminkan Islam, termasuk sihir hingga astrologi. Di sana ada satu polisi khusus untuk menindak dan menangkap praktik-praktik dukun santet. Kalau memang tidak ada, kenapa badan ini dibuat? Siapa yang takut? Siapa yang terancam? Atau justru ini adalah untuk melindungi orang-orang dari praktik santet? Sekian dari Haluan Misteri. Terima kasih Ria. Baik-baik terus kehidupannya. Amin. Dan sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Amin, amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.